membahas tentang titrasi. Oke, sudah pernah membaca ya, sudah tahu tentang titrasi. Titrasi ada berbagai macam, salah satunya adalah titrasi asam basa. Ada titrasi redoks, ada juga titrasi kompleksometrik. Bu, berdasarkan apa, Bu? Nah, berdasarkan zat yang ikut dalam titrasi itu sendiri. Kalau yang ikut dalam titrasi itu asam dan basa, disebut dengan titrasi asam basa. Kalau zat yang bereaksi itu melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi, berarti masuk titrasi redoks. Nah, ketika titrasi itu melibatkan pembentukan ion kompleks, maka titrasinya disebut dengan titrasi kompleksometrik. Oke, nah di kesempatan hari ini kita akan belajar tentang yang titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa ini biasa disebut dengan reaksi penetralan. Oke, di sini ada reaksi penetralan. Jika asam kuat dengan basa kuat itu bereaksi, maka terjadi reaksi penetralan. Akan terbentuk garam dan air. Oke, titrasi asam basa atau yang biasa disebut dengan adanya reaksi penetralan adalah suatu metode secara stoikiometri untuk menentukan konsentrasi dari suatu asam maupun dari suatu basa. Dengan cara apa? Dengan cara mereaksikannya dengan asam atau basa. Jika kita punya asam yang akan kita hitung konsentrasinya, berarti akan kita reaksikan dengan basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Begitu pula sebaliknya. Jika kita mau menghitung basa konsentrasinya, berarti harus direaksikan dengan asam yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, zat yang akan diketahui konsentrasinya diletakkan di Erlenmeyer. Oke, ini yang namanya titrat. Nah, sedangkan zat yang sudah diketahui konsentrasinya atau sebagai larutan baku, letakkan di dalam buret. Oke, namanya titrat. Ya. Oh, titran. Sorry. Titran. Ya. Sudah kenal ya alat-alat yang digunakan di di titrasi, yaitu ada statif. Ini namanya statif, alatnya, penyangganya. Kemudian ada klem. Klem itu untuk seperti penjapitnya. Nah, ini buret, namanya buret. Ini keran. Kemudian ini yang namanya Erlenmeyer. Oke. Nah, dalam reaksi titrasi asam basa kita menggunakan suatu indikator, yaitu zat yang dapat memberikan perubahan warna pada asam ataupun basa. Nah, di mana kondisi ketika si titran dan titrat ini tepat habis bereaksi, itu disebut dengan titik ekuivalen. Nah, pada titik ekuivalen tersebut, jumlah mol ekuivalen pada asam itu sama dengan jumlah ekuivalen mol pada basa. Nah, di sini indikator belum berubah warna, ya. Terus, ketika indikator sudah mulai menunjukkan perubahan warna, berarti itu saatnya kita harus menghentikan titrasi. Nah, kondisi itu disebut dengan titik akhir titrasi. Berarti sudah ada sedikit kelebihan asam ataupun sedikit kelebihan basa di situ, sehingga menyebabkan indikator itu berubah warna. Nah, diusahakan bagaimana caranya agar titik akhir titrasi ini mendekati titik ekuivalen, agar perhitungan konsentrasi dari zat yang akan kita hitung itu akurat. Lalu bagaimana caranya kita melakukan praktek titrasi, Bu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa zat yang sudah diketahui konsentrasinya diletakkan di buret yang namanya titran. Sedangkan zat A yang akan kita ukur konsentrasinya diletakkan di dalam Erlenmeyer yang disebut dengan titran. Nah, kemudian setelah dimasukkan masing-masing pada tempatnya, di dalam Erlenmeyer ini ditambahkan sedikit indikator, ya. Perlu sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak karena nanti bisa menggeser perubahan pH.
indikator sedikit itu tujuannya untuk mengindikasikan bahwa titik akhir titrasi sudah tercapai. Ya. Terus kemudian setelah ditambahkan indikator, kemudian titrasi dilakukan. Ya. Tangan kanan memegang kran, kemudian kran buret, tangan kiri difungsikan untuk menggoyang-goyangkan si Erlenmeyer. Oke, sedikit demi sedikit krannya dibuka pelan-pelan hingga pada suatu titik atau suatu kondisi di mana titran ini mengalami perubahan warna. Misal yang awalnya tidak berwarna, kemudian saya tambahkan 1 tetes lagi, Bu, sudah habis 15 mili dari titran, Bu. Ya, dari 30 sampai ke 15. Kemudian berarti sudah habis 15 mili. Ya, dari awalnya 30 mili kemudian sisa 15 mili. Berarti sudah menghabiskan 15 mili, Bu. Nah, ternyata si indikator ini masih belum berubah warna. Berarti titik akhir titrasi belum tercapai. Nah, kemudian tak tambahkan lagi 1 tetes, Bu. Saktis. Nah, kok berubah warna menjadi sedikit pink, Bu? Kemudian digoyang-goyang lagi. Kok warnanya hilang? Berarti sudah pertanda bahwa titik akhir titrasi akan segera tercapai. Jadi sedikit aja buka kerannya, tetes demi tetes, ya, pelan-pelan. Kemudian di kondisi dimana pada saat 1 tetes lagi ditambahkan, warnanya pink. Pinknya tidak begitu strong, tidak begitu kuat, tetapi ketika digoyang-goyang sudah mulai tidak berubah warna. Jadi pinknya tidak boleh sampai pink banget kayak es setrum sing kamu tambahkan es batu, itu tidak boleh. Berarti terlalu banyak penambahan asam maupun basa. Jadi usahakan warnanya masih bening, sehingga titik akhir titrasinya tidak jauh dari titik ekivalen. Oke, kemudian misal ditunjukkan di sini ada 14 mili. Berarti total yang dibutuhkan adalah 16 mili. Nah, ya, berarti misal di sini saya punya HCl. Yang diketahui ini NaOH. Ternyata NaOH yang dibutuhkan 16 mili. Kemudian dilakukan perhitungan dengan cara stoikiometri titrasi asam basa. Oke, sedikit tanda seru ya yang perlu diperhatikan, melakukan titrasi asam basa tidak cukup hanya 1 kali. Jadi minimal 3 kali pengulangan atau 3 kali replikasi. Kemudian volume NaOH yang ditambah, yang diperlukan itu nanti di rata-rata. Misal percobaan pertama butuh 16 mili. Percobaan kedua saya 17 mili, Bu. Percobaan ketiga saya dapat 18 mili, Bu. Nah, ini nanti yang di rata-rata. Kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan stoikiometri titrasi asam basa. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan stoikiometri titrasi asam basa. Dari contoh tadi, saya punya HCl dengan konsentrasi X molar yang akan kita hitung. Volumenya yang ada di dalam buret tadi 10 mili. Sedangkan NaOH sebagai larutan standar ya atau larutan baku, konsentrasinya 0,05 molar. Sudah diketahui konsentrasinya. Dilakukan pengulangan 3 kali titrasi, di mana percobaan pertama dibutuhkan 16 mili, percobaan kedua 17 mili, percobaan ketiga 18 mili. Nah, dari 3 percobaan ini kemudian di rata-rata. Ternyata rata-ratanya adalah 17 mili. Oke, kemudian masukkan ke dalam rumus titrasi asam basa, yaitu volume kali molaritas kali valensi miliknya asam sama dengan volume kali molaritas kali valensi basa. Oke, volumenya 10 mili, molaritasnya dicari, valensi asam, hati-hati valensi asamnya 1. Sering mengecoh ketika yang digunakan adalah asam seperti H2SO4 yang punya 2 valensi. Terus kemudian basa.
volumenya rata-rata yang dimasukkan 17 mili, molaritasnya 0,05 kali valensinya basa 1. Oke, X-nya berarti 17 kali 0,05 dikali 1 dibagi 10 kali 1. Didapatkan hasil bahwa X-nya ini konsentrasinya adalah 0,085 molar. Nah, selesai. Oke, titrasi asam basa ketika asam kuat dan basa kuat, pH pada titik ekivalen adalah pada titik 7, pH 7. Setelah bisa menghitung berdasarkan stoikiometri titrasi, sekarang kita akan membuat kurva titrasi berdasarkan data tersebut. Yuk! Terdapat berbagai macam kurva titrasi berdasarkan kombinasi asam basa yang ikut bereaksi. Oke, yang pertama adalah asam kuat dengan basa kuat. Kurva ini dimulai dari bawah, yaitu pH asam kuat sebelum ditambah dengan basa hingga mencapai titik ekivalen, kemudian pH pada kelebihan basa kuat. Kurva ini menunjukkan pH basa kuat sebelum ditambah dengan asam kuat hingga mencapai titik ekivalen, kemudian pH pada kelebihan asam kuat. Kurva ini dimulai pada pH asam lemah sebelum ditambah dengan basa kuat, kemudian mencapai titik ekivalen hingga pH kelebihan basa kuat. Kurva ini dimulai dari atas, yaitu pH pada basa kuat sebelum ditambah asam, kemudian hingga mencapai titik ekivalen, kemudian menuju ke bawah pH asam lemah. Kurva ini dimulai dari kiri bawah, yaitu pH asam kuat sebelum ditambah dengan basa, kemudian mencapai titik ekivalen, yaitu kurang dari 7 hingga pada pH basa lemah. Membaca kurva ini dimulai dari atas, yaitu pH basa lemah, kemudian mencapai titik ekivalen kurang dari 7 hingga pada pH kelebihan asam kuat. Kurva ini dimulai dari pH asam lemah, kemudian menuju titik ekivalen hingga pada pH kelebihan basa lemah. Membaca kurva ini dimulai dari atas, pH basa lemah sebelum ditambah asam, mencapai titik ekivalen pada pH 7, kemudian pH pada kelebihan asam lemah. Oke, karena titrasi asam basa itu tadi dijelaskan sebagai reaksi penetralan, kalian sudah pernah belajar tentang asam dan basa. Ada reaksi penetralan. Misalnya, ketika kalian tersengat lebah, ya, sengatan lebah sifatnya asam. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan cukup memberikan tempat yang tersengat lebah itu tadi dengan sesuatu yang sifatnya basa. Contohnya baking soda, contohnya sabun. Itu dapat membantu meredakan sengatan lebah. Nah, prinsip dari titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Dan konsep reaksi penetralan sama dengan materi asam basa di bab-bab yang sebelumnya. Oke, sekian video untuk pertemuan titrasi asam basa. Selamat belajar.